meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat wajib disebut salat sunnah qobliyah. Sedangkan sesudah salat wajib disebut salat sunnah ba'diyah. Di antara hikmah disyariatkannya salat sunnah qobliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan salat wajib. Perlu dipersiapkan seperti ini karena sebelumnya jiwa telah disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Agar jiwa tidak lalai dan siap, maka ada salat sunnah qobliyah lebih dulu. Sedangkan salat sunnah ba'diyah dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dalam salat wajib yang baru dilakukan. Karena pasti ada kekurangan di sana-sini ketika melakukannya. Salat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 salam. Kedua, 2 rakaat setelahnya dengan sekali salam. Yang ketiga, 2 rakaat setelah maghrib dengan 1 salam. Yang keempat, 2 rakaat setelah isya dengan 1 salam. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh dengan 1 salam. Hal ini sebagaimana maksud dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumi 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa buniya lahu baitun fil jannah. Qalat Ummu Habibah, fama barihtu usallihinna ba'd. Tidaklah seorang hamba yang muslim melakukan salat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat setiap hari, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Kemudian Ummu Habibah berkata, setelah mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan salat sunnah rawatib. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan hadis tersebut sebagai hadis yang pertama dalam bab keutamaan salat sunnah rawatib yang dikerjakan bersama salat wajib yang 5 waktu. Dalam hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda terkait keutamaan seorang yang menjaga salat sunnah rawatib. Man shalla fi yaumin 12 sajdatan tatawwu'an buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Pendengar yang budiman, sungguh besar keutamaan seseorang yang menjaga dan memperhatikan sholat rawatibnya. Ia akan selalu dalam kebaikan yang besar. Di dalam hadis yang telah dipaparkan, dijanjikan sebuah rumah atau istana di surga bagi yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat tersebut, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 salam, 2 rakaat setelahnya dengan sekali salam, 2 rakaat setelah maghrib dengan 1 salam, 2 rakaat setelah isya dengan 1 salam, 2 rakaat sebelum subuh dengan 1 salam. Sholat-sholat ini disebut sholat rawatib. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika seseorang sholat 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka di dalamnya terdapat keutamaan. Sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda,
Man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah mengharamkan neraka untuknya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harumahullahu 'alan nar. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah mengharamkan neraka untuknya. Dan salat 4 rakaat sebelum asar dengan 2 kali salam juga memiliki keutamaan tersendiri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah akan merahmati urusan seseorang bila ia salat 4 rakaat sebelum asar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar memiliki keutamaan sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar ini meskipun beliau sedang bersafar. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW sangat bersemangat melakukan sholat ini, sampai-sampai ketika safar pun beliau terus merutinkannya. Dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil al-fajr. Nabi SAW tidaklah memiliki perhatian yang luar biasa untuk sholat sunnah selain sholat sunnah fajar. Dalam hal ini, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk di antara petunjuk Nabi SAW ketika bersafar adalah mengqashar sholat fardu, dan beliau tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah subuh. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua sholat ini, baik ketika bermukim dan ketika bersafar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa uraian tersebut kita mengetahui betapa besar dan manfaat serta hikmah dan keutamaan sholat rawatib. Maka dari itu, semoga kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini. Dan semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa istana di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.